Oke sayangku, di bagian ini kita akan masuk ke UI UX. UI apa? UI benda atau objek yang digunakan untuk melakukan interaksi ya. Kalau UX sendiri itu bisa didefinisikan sebagai cara pengguna user dalam menggunakan sebuah produk. Ini Ibu ambil materinya dari Akademi Dailo ya. Terima kasih Dailo. Nah, di sini ada UI UX. Jadi kalau UX ini kan istilah yang cukup populer ya belakangan ini, terutama karena banyaknya perusahaan rintisan atau startup dalam bidang teknologi dan perusahaan besar yang maju dengan aplikasi smartphone ya. Biasanya istilah UX ini diikuti dengan istilah UI, begitupun sebaliknya. Kalau misalnya UX dan UI perbedaannya apa? Coba diingat-ingat kembali. Lalu nanti kita bahas hari Jumat ya. UI UX bedanya apa? Cuman sekadar apa sebagai pengingat saja ya. Biar kita lebih paham apa bedanya. Contoh nih ya, contoh. Kalau kita lihat pada sebuah mobil setir, pedal gas, pedal rem, dan persneling adalah UI-nya. Ya. Mobil setir, gas, rem itu kan UI. Sedangkan UX-nya adalah cara pengendara membelokkan mobil dengan setir dan rem. Semoga masih terbayang ya apa beda dari UI dan UX. Lalu bagaimana nih UI or UX ya yang menjadi pilihan game designer? Oke, pada beberapa perusahaan teknologi UI dan UX ini biasanya dikerjakan oleh satu orang, tetapi seringkali UI dan UX dipercayakan pada dua orang yang berbeda. Misalnya nih di Google nih, di mana UX-nya dipercayakan kepada interaction designer namanya. Lalu apa sih yang dilakukan oleh interaction designer di Google ini? Ini di dalam acara Google I/O ya 2016. Rich Fulser-nya, design manager di Google, menurut dia desain dapat didefinisikan dalam 5 kata, yaitu user, context, tools, task, dan goals. Apa sih hubungannya? Menurut dia, jadi apa yang dilakukan dalam mendesain sebuah pengalaman adalah mempelajari pengguna atau user yang memiliki konteks. Lalu kita membuatkan sebuah alat. Untuk apa alat? Untuk melakukan tugas agar mencapai goals atau tujuan. Meskipun pada praktiknya mendesain game ini berbeda dengan aplikasi atau web, tapi prinsip-prinsip dan prosesnya dalam membuat desain sangat mungkin untuk diadaptasi. Jadi tadi berhubungan dengan 5 ya, user, context, tools, task, dan goals. Lalu bagaimana dengan UX pada game? UX pada game ini tidak jauh berbeda dengan UX benda serta aplikasi smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Jadi perbedaannya terletak pada tujuan dari desain UX-nya itu sendiri. Contohnya nih, UX pada aplikasi smartphone dibuat dengan tujuan untuk membantu atau memudahkan pengguna untuk memudahkan aktivitasnya ya tentunya ya. Contohnya kalau Facebook memudahkan kita untuk bersosialisasi ya. Kalau Traveloka memudahkan kita untuk memesan tiket. Nah, UX di dalam game juga didesain agar pemain dapat menyelesaikan tujuan di dalam game, tapi tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman yang dapat dinikmati melalui gameplay. Ya, coba Ibu ulang lagi. Tujuannya untuk apa? Memberikan pengalaman yang dapat dinikmati melalui gameplay. Jadi UX itu adalah perpanjangan tangan pemain untuk melakukan serangkaian aksi. Nah, jadi sebagai desainer nanti
kita perlu mendefinisikan dulu seperti apakah desain UX yang baik itu. Di sini ada kutipan dari Helga Moreno ya. Ada banyak hal yang dapat menentukan bagus atau tidaknya sebuah desain UX. Namun kita dapat berangkat dari kata-kata Helga Moreno di atas. Yang ada kaitannya dengan mental model. Jadi mental model dapat didefinisikan sebagai cara berpikir seseorang saat menggunakan sebuah benda. Kita mengetahui mental model pengguna saat mendesain UX di dalam game. Kita harus tahu dulu cara berpikirnya. Cara berpikir menggunakan benda gitu ya, yang kita lebih sering ditemui di dunia nyata. Kita harus tahu dulu mental model pengguna. Nah, di dalam game juga benda atau objek yang kita buat merepresentasikan benda dari dunia nyata. Jadi, cara bekerjanya harus mirip dengan cara bekerja di dunia nyata. Mental model juga dapat terbentuk karena pengguna sudah banyak berinteraksi dengan game-game dengan UX yang mirip dengan game yang mau kita buat. Jadi selain UX yang intuitif dan mengikuti mental model, UX dalam game juga harus bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemain. Itu sekitar tentang UI UX. Ada satu lagi bahasannya di part selanjutnya.